Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afca Sandrasik. Saya akan menjelaskan pengertian dasar logika dan algoritma. Logika diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 Masehi. Diperkenalkan oleh ahli matematika Abu Ja'far Muhammad ibnu al-Khawarizmi, seorang ilmuwan Persia yang menulis Alkitab Al-Jabr Muqarrar, Rules of Reduction and Reduction sekitar tahun 325 Masehi. Definisi logika, penalaran atau bentuk pemikiran. Dua ilmu memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Definisi algoritma. Yang pertama, langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Yang kedua, suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Yang ketiga, suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Kriteria pemilihan algoritma ada 5, yaitu yang pertama ada output, yang kedua efektivitas dan efisiensi, yang ketiga jumlah langkahnya berhingga, yang keempat berakhir semi algoritma, yang kelima terstruktur. Suatu algoritma yang terbaik atau the best adalah suatu algoritma yang harus menghasilkan output yang tepat guna efektif, di mana waktu yang relatif singkat dan penggunaan memori yang relatif sedikit. Efisien dan langkah yang berhingga dan prosedur berakhir dalam keadaan diperoleh suatu solusi ataupun tidak ada solusinya. Contoh, sebuah prosedur ketika akan mengirimkan surat kepada teman. Yang pertama, tulis surat pada secari kertas. Yang kedua, ambil sampul surat atau amplop. Yang ketiga, masukkan surat ke dalam amplop. Yang keempat, tutup amplop surat dengan lem perekat. Yang kelima, tulis alamat surat. Yang ketujuh, jadi tidak ingat lebih dahulu, ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju. Lalu tulis alamat pada amplop. Yang keenam, tempelkan perangko pada amplop surat. Yang ketujuh, bawa surat ke kantor pos untuk diserahkan pada pegawai pos, atau menuju ke bis surat untuk memasukkan surat ke dalam kotak surat. Tahapan analisa algoritma. Yang pertama, bagaimana merencanakan suatu algoritma. Yang kedua, bagaimana menyatakan suatu algoritma. Lalu yang ketiga, bagaimana validitas suatu algoritma. Yang keempat, bagaimana menganalisa suatu algoritma. Yang kelima, bagaimana memuji program dari suatu algoritma. Lalu hal-hal yang mempengaruhi daripada waktu tempuh adalah: yang pertama, banyaknya langkah. Yang kedua, besar dan jenis input data. Yang ketiga, jenis operasi. Yang keempat, bagaimana menganalisis suatu algoritma. Yang kelima, menguji. Pengertian flowchart. Pengertian jenis-jenis simbol dan contoh-contoh flowchart. Flowchart merupakan gambar atau bagian yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta instruksinya. Gambar ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan hubungan antar proses digambarkan dengan garis penghubung. Flowchart ini merupakan langkah awal pembuatan program. Dengan adanya flowchart, urutan proses kegiatan menjadi lebih jelas. Jika ada penambahan proses, maka dapat dilakukan lebih mudah. Setelah flowchart selesai disusun, selanjutnya program atau programmer menerjemahkan ke bentuk program dalam bahasa programan. Yang pertama, pengertian flowchart atau bagian alir.
Pengertian flowchart atau bagian alir adalah bagian chart yang menunjukkan alir flow di dalam program atau prosedur sistem. Secara logika, bagian alir flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Yang kedua, jenis flowchart atau bagian alir. Ada beberapa jenis flowchart diantaranya. Yang pertama, bagian alir sistem. Yang kedua, bagian alir dokumen. Yang ketiga, bagian alir skematik. Yang keempat, bagian alir program. Yang kelima, bagian alir proses. Sistem flowchart. Sistem flowchart dapat didefinisikan sebagai bagian yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan, dan dari sistem bagian ini menjelaskan urut-urutan dan dari prosedur yang ada di dalam sistem. Bagian alir sistem menunjukkan apa yang dikerjakan di sistem. B. Dokumen flowchart. Bagian alir dokumen flowchart atau juga disebut bagian alir formulir atau form flowchart, paperwork flowchart merupakan bagian alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembus-tembusannya. C. Systematic flowchart. Bagian alir skematik atau skematic flowchart merupakan bagian alir yang mirip dengan bagian alir sistem, yaitu menggambarkan prosedur di dalam sistem. Perbedaan adalah bagian alir skematik selain menggunakan simbol-simbol, bagian alir sistem juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya digunakan. Maksud penggunaan gambar-gambar ini yang untuk memudahkan komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol-simbol bagian alir. Pengguna gambar-gambar ini memudahkan untuk dipahami tetapi sulit dan lama menggambarnya. D. Program flowchart. Bagian alir program merupakan bagian yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagian alir program dibuat dari verifikasi alir sistem. E. Proses flowchart. Bagian alir proses merupakan bagian alir yang banyak digunakan di teknik industri. Alir ini juga berguna bagi analisis sistem, menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Yang ketiga, simbol flowchart atau bagian alir. Dan keempat, contoh flowchart atau bagian alir. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.